Kelas 10 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 71 chapter review. Nah, di sini kita akan mereview pembelajaran kita pada bab ini. Yang pertanyaannya adalah, jika kamu punya pilihan, apakah kamu ingin tetap sehat atau ingin senang? Nah, kalau kita tentu ingin sehat ya. Kalau senang maksud sehat, happy di sini adalah melakukan sesuka hati. Misalnya makan makanan yang tidak sehat. Nah, itu dia, makan makanan cepat saji itu kan tidak sehat. Tapi kita bisa happy karena makan makanan tersebut. Nah, itu maksud dari pertanyaan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan 2 cara favorit kamu agar tetap sehat. Nah, ini apa yang kamu lakukan sehari-hari berdasarkan infografik yang di atas ya, atau pengalaman kamu sehari-hari. Apa kira-kira kebiasaan sehat yang kamu lakukan selama ini? Nah, itu dia. Apakah bangun tidur minum dulu, atau selalu makan makanan sehat, atau selalu makan buah-buahan, atau gimana? Kemudian, menurut kamu kenapa mendengarkan musik yang terlalu keras tidak bagus untuk kesehatan? Karena bisa mengganggu telinga ya, bisa tuli kita. Kemudian beri 2 buah contoh apa yang teman sekelas kamu itu selalu lakukan untuk selalu sehat berdasarkan survei yang telah kamu lakukan pada aktivitas task ketiga part C. Nah, ini tergantung hasil survei kamu kemarin ya. Kemudian, menurut kamu bagaimana gaya hidup berakibat terhadap kesehatan? Nah, ini gaya hidup itu adalah kebiasaan kita sehari-hari. Apakah kita suka makan makanan cepat saji, atau kita tidak suka berolahraga, atau kita gimana kebiasaan itu? Apakah menurut kamu itu akan berakibat pada kesehatan? Nah, itu jawabannya. Dan juga ini tidur terlalu malam ya. Waktu tidurnya tidak sampai 7 jam. Nah, itu juga mengakibatkan itu termasuk lifestyle ya. Kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Kemudian, menurut kamu kenapa orang harus memperhatikan pada baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik? Nah, ini karena kedua-duanya saling mempengaruhi ya, karena kalau kita kesehatan mental tidak bagus, maka fisiknya juga akan berakibat kepada sakit. Begitu juga orang sakit biasanya mentalnya tidak bagus. Kemudian, apa 3 bagian dari prosedur teks? Nah, ini dia. Kita lihat pada halaman sebelumnya, prosedur teks itu ada 3 bagian. Ini, title, purpose, dan steps. Itu bagian-bagian dari prosedur teks. Nah, kemudian tulislah 3 kata yang bisa digunakan sebagai langkah-langkah sinyal ketika kamu memberikan tips untuk melakukan sesuatu. Nah, apa saja 3 kata itu adalah tujuan, goal, material, dan step. Kemudian, tulis 2 kalimat yang bisa dipergunakan sebagai pengantar pada bagaimana caranya tetap sehat. Nah, ini berdasarkan proses kamu pembelajaran ya. Bisa kalian diskusikan bagaimana maksudnya apa yang telah kamu pelajari dalam pelajaran ini. Silakan kamu buat ya. Tergantung dari proses kamu belajar. Kemudian kita lanjut ke refleksi. Silakan kamu refleksi pada bab ini. Tulislah refleksi kamu itu pada kotak ini ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan sebagai panduan. Nomor 1 adalah apa yang menjadi paling kamu gemari pada bab ini, ya. Kemudian, what are the top 3 things? Apa 3 hal yang paling utama yang telah kamu pelajari? Kemudian, apa 5 kata kunci yang paling penting pada bab ini, pada topik ini? Nah, kata kuncinya mungkin bisa sehat, mental, fisik,
Terus apa lagi? Nah, Pak ya topik kesehatan ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Kalau ada yang kurang silakan kalian tambahkan di komentar untuk memperkaya kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.